Yang pernah jualan online dan dapat calon pembeli yang nego barang gak ngotak, kumpul semua di sini. Lebaran udah lewat. Biasanya kalau kita belanja itu, iya sekarang ini diskonnya udah nggak ada gitu ya. Soalnya yang namanya diskon gede-gedean itu biasanya memang di musim tertentu. Musim lebaran, musim liburan sekolah, terus akhir tahun dan sejenisnya. Di luar itu biasanya diskon ada tapi kecil-kecil aja. Tapi kalau kita jualan online bre, setiap waktu, setiap saat akan ada orang yang nego setengah harga bahkan lebih. Gila emang. Masa iya kita jual GPU harga pasaran 3 juta ditawar 1,5 juta? Bahkan ada juga kejadian di mana kita udah baik hati nih, pasaran 3 juta kita jual 2 juta. Ternyata masih ada yang nawar 1 juta. Biasanya hal ini berujung jadi perdebatan gak penting antara penjual dan calon pembeli yang tadi gak ngotak tadi di DM inbox gitu ya. Mereka beradu mulut dan akhirnya akan ada yang gak terima terus diposting di grup, curhat di sana. Gak seller gak buyer semuanya curhat. Jatuhnya akhirnya sekarang ini banyak sekali forum dan grup gitu ya, yang isinya tiap hari adalah cowok-cowok pelacur, pelan-pelan curhat. Masalah kecil kayak gini dicurhatin. Jadi isinya grup sekarang adalah bukan orang cari solusi, tapi orang cari dukungan. Dan grupnya jadi ya kalau saya bilang jadi nggak sehat sih ya. Dan sebenarnya hal ini, curhat-curhatan kayak gini tidak perlu kita lakukan. Karena ada trik untuk menghadapi para calon buyer yang nggak punya otak kayak gini. Pengen tahu? Yang pertama, udah pasti kita sebagai penjual itu harus punya kesabaran yang lebih. Karena tadi jumlah pembeli itu ada banyak sekali dan kita semua tahu bahwa jumlah orang yang pintar itu cuma sedikit. Jadi pembeli yang nggak pintar atau yang tadi kita sebut nggak ngotak itu akan ada banyak sekali bre. Dan kalau mau diladenin satu-satu itu akan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan emosi. Jadi solusi pertama yang paling tepat untuk menghadapi calon buyer kayak gini adalah dicuekin aja. Begitu ada orang nego masuk terus ngasih angka yang nggak jelas, ya udah diamin aja, nggak usah dibales, nggak usah udah cuekin aja lah. Cuma kadang-kadang orang-orang kayak gini ini nyebelin, mereka pantang menyerah. Apalagi buat kita yang jualannya bukan cuma 1-2 barang gitu ya, ada banyak lapak, terus dia ternyata masuk ke semua lapak kita nawar doang. Dan ini akhirnya bikin kita mau nyuekin gak bisa karena dia masuknya bertubi-tubi. Nah kalau udah seperti ini, masuk ke solusi kedua. Gak usah dibales, langsung diblokir aja. Gak usah takut kehilangan pelanggan karena yang kita butuhkan adalah pelanggan atau buyer yang otaknya beres. Orang-orang yang sakit kayak gini, iya mendingan gak usah datang aja, gak masalah gitu ya. Soalnya mereka pertama mungkin gak punya duit, atau yang kedua ya tadi gak punya otak gitu ya. Jadi gak usah pikir panjang, langsung blokir, gak usah babi bu. Dan sebenarnya dua cara ini adalah yang paling ampuh untuk menghadapi para calon buyer yang seperti ini dan akan udah selesai semua masalah kita. Karena tadi misalkan ada 30 orang masuk dan semuanya nggak ngotak, blokir aja 30-30-nya. Sisanya yang masuk adalah orang-orang yang beres dan kemungkinan akan beli dengan cara yang sehat. Tapi sekali lagi, seringkali kita gatel aja, gimana nih enaknya ketemu orang kayak gini, dikerjain model gimana? Saya punya solusi isengnya. Solusi iseng pertama adalah menerima tawaran mereka, tapi bukan diterima beneran ya, dikerjain aja. Jadi misal nih, contohnya pernah saya lakukan, saya jualan SSD harga 500.000 lah katakanlah. Ternyata tiba-tiba langsung ditawar 200.000 bre. Di sini saya bukan bilang oke silahkan nggak masalah, tapi saya bilang jangan 200 lah bang, 100 gimana, saya lepas. Dan ternyata reaksi para pembeli ini di luar dugaan saya karena hampir 100% mereka percaya bahwa saya rela melepas barangnya dengan harga 100.000 dari yang sebelumnya mereka nawarnya 200.000. Gila gak tuh? Jadi mereka bukannya mikir tapi malah langsung ngomong, serius bang, 100 boleh? Iya boleh, saya bilang. Udah bang, 100 boleh. Dan di sini, iya udah saya langsung yakin bahwa orang-orang yang kayak gini memang tidak berotak bre. Kan gak mungkin gitu lah ya. Nah setelah itu dia akan ngejar-ngejar nih. Udah bang, bikinin linknya biar saya bisa segera check out. Saya bilang oke besok. Tapi udah saya cuekin aja. Besoknya dia nanya, Mana linknya? iya sabar besok. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya mereka marah nih. Mereka bilang, Mana ini linknya, dia jualan apa enggak? dan saya bilang iya nanti sabar, nunggu harga barangnya turun sampai 100.000. Kalau pengen dikirim sekarang harganya 500. Dan di situ akhirnya mereka mencak-mencak. Saya nggak tahu apakah itu bakal di screenshot dan udah di-upload di grup atau gimana. Tapi intinya iya udah nggak masalah gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa ternyata orang-orang seperti itu beneran nggak bisa mikir bre.
Cara iseng kedua, ini lebih sadis lagi dan ada kemungkinan kita nombok ongkir ya. Jadi ini berlaku untuk kita yang jualan barang secara online, kirim-kiriman dan kita punya barang lebih dari satu jenis. Misalkan tadi saya jualan SSD 500 GB harganya 500.000 gitu ya, tapi saya punya juga SSD yang 250 GB harganya 250.000. Nah, di sini begitu ada orang nawar, Boleh nggak 250? saya langsung bilang boleh dan nantinya dia akan langsung check out dan yang akan saya kirim adalah SSD yang 250 GB. Cuma di sini saya pastikan dulu nih bahwa ongkir nanti balik itu bukan saya yang nanggung. Entah dari pembeli, entah dari marketplace-nya, yang penting sebisa mungkin bukan saya yang nanggung ongkos kirimnya. Dan di sini untuk jaga-jaga saya hanya akan meladeni kayak gini yang ongkos kirimnya nggak mahal. Jadi sekalipun misalnya saya yang harus nanggung, ya udah nggak masalah gitu ya kalau cuma sekedar 15.000. Nah, di sini nanti begitu barangnya nyampe, dia pasti akan komplain. Begitu komplain, jangan langsung diterima. Kita ajak beradu argumen aja barengan sama adminnya. Dan di sana kita bilang dia minta yang 250.000 dan inilah yang 250.000 yang kapasitasnya 250 GB. Memang ada kemungkinan kita kalah dan barangnya dikirim balik, tapi ada kemungkinan juga kita yang menang dan barang kita yang kedua itu bisa laku, bre. Dan ini bisa jadi win-win solution buat kita dan juga buat buyer yang memang nggak punya duit. Nggak usah maksain beli barang yang mahal, coy. Solusi iseng berikutnya adalah untuk penjualan COD. Ambil barang di tempat. Di sini kuncinya adalah kita nggak ngasih alamat atau lokasi tempat ngambil barangnya di deskripsi ya. Jadi nanti itu adalah lewat DM aja. Dan kembali lagi, misalkan kita jualan barang 500.000, terus habis itu ditawar 200.000, langsung kita terima aja. Dan yang pernah saya lakukan, ini orangnya nawar 200, minta lokasi toko, akhirnya saya kasih lokasi toko komputer terserah yang ada di daerah sini lah ya. Kasih alamat toko itu dan kasih instruksi ke pembelinya, bilang sama yang jaga mau beli SSD 500 GB biar mereka tahu harganya berapa. Nanti mungkin di sana mereka akan bilang, Harganya 500 bukan 200. ya udah, biarkan mereka berdebat dengan yang punya toko, ya kan? Biar sekalian jadi pelajaran bahwa barang yang mereka minta harganya nggak ada yang segitu. Dan di sini juga bisa jadi win-win solution buat kita pembeli dan juga toko komputernya karena kita jadi puas, pembelinya mungkin jadi terbuka pikirannya dan siapa tahu kita ngasih rejeki ke tokonya orang, coy. Cuma di sini ada kemungkinan mereka akan DM dan marah-marah ke kita dan kalau ini yang terjadi, kembali ke solusi pertama, cuekin aja atau blokir. Dan itulah beberapa solusi dari saya yang tidak boleh ditiru, bre. Ini tadi cuma iseng, iya ada kemungkinan kita dapat musuh baru gitu ya. Jadi kalau bisa tidak usah dilakukan. Kalau kamu jualan dapat pembeli yang nggak ngotak kayak gitu, kembali ke solusi 1 dan 2. Cuekin aja atau blokir aja. Atau mau kamu jawab nggak boleh, udah selesai gitu ya. Cuma masalah yang tadi, yang udah saya ceritain tadi memang bener pernah saya lakukan. Dan terutama yang tadi tuh orang nawar 200, saya bilang saya lepas 100, ternyata hampir 100% mereka percaya. Jadi di sini memang sudah terbukti bahwa ada banyak sekali orang yang nggak pinter. Dan kalau mau kita ladenin satu-satu bakal bikin pusing kepala. Jadi ya kembali lagi, cuekin aja. Gimana dengan kamu? Apa yang sudah pernah kamu lakukan untuk menghadapi calon buyer nggak ngotak kayak gini? Share aja di kolom komentar.